رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita ini sungguh mulia. Makamnya sungguh harum semerbak. Kisah ini sudah hampir dilupakan oleh kalangan umat Islam. Anak-anak generasi muda saat ini, kemungkinan mereka tidak pernah mendengar kisah yang sangat memberikan inspirasi besar dalam kehidupan. Bagaimana keteguhan dan keyakinan menjadikannya wanita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah wanita mulia tersebut? Dialah Siti Masyiah, yang hidup pada zaman Fir'aun dan sekaligus menjadi pembantu mengurus anak-anaknya Fir'aun. Kala itu, Fir'aun murka dengan amarah yang membara setelah mendengar cerita putrinya perihal keimanan Siti Masyiah. Hal ini bermula ketika hari itu Siti Masyiah sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir itu terjatuh. Seketika, Siti Masyiah mengucap Astaghfirullah. Sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masyiah yang selama ini disembunyikannya. Padahal, baru saja Fir'aun menerima laporan dari Haman, menterinya, menyampaikan bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari. Bahkan kini pelayannya sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Tentu saja, hal ini membuat emosinya memuncak. Berani benar dia, umpat Fir'aun. Segera panggil dia kemari. Perintah Fir'aun pada pengawalnya. Masyiah datang, menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada sedikit pun perasaan takut di hatinya. Ia yakin pada Allah, senantiasa menyertainya. Wahai Masyiah, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawakan Musa? Tanya Fir'aun pada Masyiah dengan amarah yang semakin meledak. Benar yang mulia, jawab Masyiah mantap. Apakah kamu tahu akibatnya? Kamu sekeluarga akan saya bunuh, bentak Fir'aun. Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, maka saya telah siap pula menanggung segala akibatnya. Apa kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, suamimu, dan anak-anakmu, lanjut Fir'aun. Lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan, jawab Masyiah. Melihat sikap Masyiah yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir'aun memerintahkan kepada para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masyiah kepadanya. Pengawal, siapkan sebuah belanga besar isi dengan air dan masak hingga mendidih. Perintah Fir'aun lagi. Ketika semua keluarga Siti Masyiah telah berkumpul, Fir'aun memulai pengadilannya. Masyiah, kamu lihat belanga besar di depanmu itu? Kamu dan keluargamu akan aku rebus. Aku berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa Musa dan kembalilah untuk menyembahku. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak fikirkanlah keselamatan bayimu itu. Apakah kamu tidak kasihan padanya? Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masyiah sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkannya dengan dirinya, suami, dan anak-anaknya yang lain, selain anak bungsunya yang masih bayi. Naluri keibuannya muncul. Ditatapnya bayi mungil dalam gendongannya. Yakinlah Masyiah, Allah pasti menyertaimu, sisi batinnya mengucap. Seketika terjadilah suatu keajaiban. Bayi yang masih menyusui itu berbicara kepada ibunya. Ibu, janganlah engkau bimbang. Yakinlah dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat bayinya dapat berbicara dengan fasih, menjadi teguhlah iman Siti Masyiah. Ia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Allah pun membuktikan janji pada hamba-hambanya yang memegang teguh atau istiqomah keimanannya. Ketika Siti Masyiah dan keluarganya dilemparkan satu persatu pada belanga itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka. Sehingga mereka tidak merasakan panasnya air dalam belanga itu. Demikianlah kisah seorang wanita solehah bernama Siti Masyiah, yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya.
Ketika Nabi Muhammad SAW isrok dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. "Kuburan siapa itu Jibril?" tanya baginda Nabi. "Itu adalah kuburan seorang wanita solehah yang bernama Siti Masyitoh," jawab Jibril. "Semoga kelak kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh-solehah tentunya. Dengan harapan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab." Sekian, dan terima kasih sudah menonton. Mari berbagi kebaikan dengan share video ini ke siapa saja. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.